Ya, kembali bersama kami, pemirsa. Selain kursi menteri, dinamika reshuffle atau perombakan kabinet juga terjadi di kursi wakil-wakilnya, dan sejauh ini Presiden melantik 3 nama menjadi wakil menteri di masing-masing bidang. Wempi Wetipo sebagai wakil menteri dalam negeri, Afrian Shanur sebagai wakil menteri ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang serta wakil kepala BPN. Sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan. Rohaniwan dimohon menuju tempat dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terus saja kita saksikan bersama pengangkatan dan juga pengucapan sumpah atas pelantikan dari menteri dan juga... Baik, ada beberapa nama baru yang menduduki posisi dalam Kabinet Indonesia Maju pasca reshuffle atau perombakan Kabinet Presiden Jokowi. Zulkifli Hasan, Hadi Cahyanto, Raja Juli Antoni, Wempi Wetipo, dan Afrian Shanur untuk posisi masing-masing. Ada berbagai pertanyaan yang muncul terkait tidak hanya urgensi mengapa reshuffle dilakukan, serta dinamika yang terlihat dalam penambahan kuota jabatan parpol dalam Kabinet. Kita akan lebih bahas nantinya bersama narasumber kita sore ini yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Bang Deddy Sitorus, politikus PDIP. Selamat sore Bang Deddy, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Ya, sehat ya Bang ya. Bang, kita lihat komposisi terbaru kabinet pasca reshuffle ini. Kaget atau sesuai ekspektasi? Dibilang kaget nggak mungkin ya, karena sudah hampir 1,5 tahun dibincangkan oleh publik gitu loh. Jadi sebenarnya sesuai ekspektasi seperti itu? Saya kira gini ya, ekspektasi itu kan harusnya ekspektasi presiden ya, bukan ekspektasi ya, karena ini kita tahu ini prerogatif seorang presiden. Gitu. Tapi saya kira memang berdasarkan situasi yang kita hadapi, kalau saya lihat ya pertimbangan presiden, memang kan kita punya banyak masalah dalam penanganan komoditas gitu ya, sehingga mungkin itu yang membuat presiden mempertimbangkan akhirnya Menteri Perdagangan diganti. Yang kedua, memang kan presiden kali sedang mencoba membenahi yang namanya mafia tanah, sehingga perlu seorang mantan Panglima TNI menjadi Menteri Agraria dan kepala kepala agraria kita ya. Menteri BPR dan Agraria ya. Baik, kita juga sudah tersambung dengan Bang Dev Laksono, sudah bersama kami sore ini. Bang Dev, apa kabar? Yo, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bang Dev. Ya, kita juga bersama Bang Deddy juga tadi. Bang Dev, bicara reshuffle terlebih dahulu, tanggapan Anda secara general seperti apa, Bang Dev? Ya, saya melihat ini langkah yang strategis yang pemerintah lakukan. Pertama, tadi senada dengan yang Mas Deddy katakan, kalau soal untuk memberantas mafia tanah ini membutuhkan suatu figur yang keras, yang tegas, dan juga mengingat bahwa banyak sisa pemerintahan yang tinggal sekitar 2 tahunan ini membutuhkan suatu gebrakan-gebrakan dan juga membutuhkan banyak menteri-menteri yang berani, yang tegas untuk menjalankan perintahnya presiden. Satu, itu yang makanya ditaruhlah mantan Panglima Pak Hadi di sana. Lalu mengenai Pak Julhas ini figur yang relatif tidak terlalu dekat dengan banyak pemain-pemain migor, sehingga lebih bersih untuk membereskan mafia di sana. Dan juga ini juga membutuhkan untuk memperkuat posisi pemerintah untuk menyelesaikan sisa masa jabatan ini, sisa pemerintahan ini, perlu penguatan lagi. Dan dengan maksudnya
masuknya PAN ke dalam pemerintahan dan juga ketua umumnya di dalam kabinet ini akan memperkuat posisi pemerintahan dan juga memastikan bahwa kelangsungan ke depannya untuk setelah 2024 nanti itu semua kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini akan tetap terjaga. Nah, apalagi ya kalau dari sisi kami dari Golkar dengan masuknya PAN di dalam kabinet ini akan memperkuat posisi pemerintah dan juga mengamankan untuk kedepannya dan juga kenapa? Karena kita juga sudah membuat koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang untuk menyiapkan tiket untuk untuk pemilu yang akan datang, pilpres yang akan datang, sehingga nanti pemerintahan yang akan datang ini bisa dipastikan akan melanjutkan semua kebijakan-kebijakan pemerintahan hari ini. Dan kata lain bahwa melihat reshuffle ini untuk posisi Golkar sendiri aman ya Bang Dev ya? Ya bukan hanya Golkar, tidak. Kita berpikir harus secara nasional lah, jadi memastikan tapi semuanya. Bang Dev tahu kan kemarin ada sempat juga ya isu bahwa Pak AH mungkin akan digeser seperti itu, tapi kita lihat ternyata tidak terbukti. Bagaimana tanggapan ini? Itu terbukti bahwa itu hanya isu belaka. Siap. Oke, saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau kita lihat dinamika, di sini ada Pak Zulhas ya, PAN seperti itu. Bagaimana Anda melihat penambahan kursi dalam kabinet ini untuk PAN itu sendiri? Tanggapan PDIP? Ya, saya kira ini akan menguntungkan kedua belah pihak ya. Pertama tentu akan menguntungkan untuk stabilitas politik yang kita harapkan. Sehingga hingga akhir jabatan kepemimpinan Pak Jokowi bisa lebih mulus ya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang baik. Dan yang kedua bagi PAN juga tentu menguntungkan karena terlibat secara langsung dalam pemerintahan sehingga lebih mudah berinteraksi ya, dan ini tentu juga akan membuat partainya menggeliat lebih baik karena banyak tentu kebijakan yang juga bisa menguntungkan basis massa dari PAN gitu ya. Jadi saya kira ini simbiosis mutualisme lah kira-kira begitu. Win-win solution lah ya. Baik, saya ke kita narasumber bertambah. Ini ada Bang Ferry Kurnia, Waketum dari DPP Partai Perindo Bidang Pemilu. Selamat sore, Bang Ferry. Bang Ferry, boleh di-unmute? Selamat sore. Iya, di sini ada Bang Dev dari Golkar dan juga ada Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Ya. Tadi kita sudah berbincang. Ya, Bang Ferry, kalau dari Anda sendiri melihat komposisi ini, seperti apa tanggapannya? Ya, saya pikir urusan reshuffle ini kan sebenarnya hak prerogatif dari Presiden. Ya. Presiden punya kewenangan yang cukup penuh dan sangat penuh untuk menentukan bagaimana kinerja aktivitas yang dilakukan di dalam pemerintahannya. Dan secara otoritatif tentunya Presiden menilai diperlukan penambahan atau ada reshuffle. Itu menjadi kewenangan penuh dari Presiden. Nah, saya pikir ini kan untuk juga menjaga sebuah ritme yang dilakukan dalam aktivitas kerja-kerja kabinet yang ada yang dipimpin oleh Pak Jokowi sekarang. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi lebih konsolidatif dan tentunya lebih mengarah pada aktivitas kinerja yang memang lebih baik lagi ke depan. Jadi saya pikir ini menjadi poin yang penting. Jadi kita lihat saja bahwa apakah memang upaya-upaya yang memang dilakukan ini akan semakin menjadi baik. Jangan sampai nanti mengarah kepada hal-hal yang memang akan menjadi kurang produktif seperti itu. Nah, ini yang harus diupayakan benar. Karena pasti Presiden punya penilaian tersendiri terkait dengan kinerja menteri-menterinya. Apakah itu positif atau negatif, apakah itu baik atau tidak, itu punya penilaian. Apakah ini perlu ditambah atau tidak, ini kan juga punya penilaian yang cukup prerogatif. Oleh karena itu, ketika ada prosesi pelantikan sekarang, ini berarti Presiden punya catatan-catatan tersendiri terkait dengan menteri-menteri tertentu yang memang untuk mengupayakan kinerja yang memang lebih baik ke depannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat komposisinya sendiri, Bang Ferry, ada nama-nama yang tadi disebutkan, Pak Zulhas ya, mantan Panglima TNI. Anda sendiri kalau melihat 3 nama ini, apakah cukup surprise atau memang sebenarnya ya sudah bisa ditebak bahwa memang akan seperti itu? Kalau saya sih melihatnya ya cukup ya pas lah, maksudnya
tidak terlalu surprise lah. Maksudnya ini pasti akan mengarah ke sana karena kan jauh-jauh hari sudah muncul isu-isu yang berkembang seperti ini. Tapi kan ini tadi ini merujuk pada dan bergantung pada kondisi yang memang dilakukan secara progresif oleh Presiden. Saya pikir kenapa menunjuk Pak Julhas bisa jadi ada pengalaman dan lain sebagainya. Tidak hanya ingin membangun sebuah pemerintahan yang konsolidatif, tapi juga ada sisi-sisi lain yang memang saya pikir penting. Menunjuk misalnya Pak Hadi Cahyono juga punya kompetensi yang luar biasa di sana. Jadi pasti akan ada penilaian-penilaian yang itu juga menjadi bagian penting untuk dilihat sebagai upaya untuk membangun kinerja kabinetnya menjadi lebih baik ke depannya. Kan ada 2 tahun lagi nih, Mas, terkait dengan ini. Jadi saya pikir perlu upaya yang memang. Oke, Bang Ferry, audionya nampaknya sedikit terganggu. Oke, kita perbaiki dulu ya. Nanti ke Bang Ferry, saya ke... Tidak hanya dalam konteks membangun sebuah... Oke, saya ke Bang Deddy dulu deh kalau gitu. Nggak apa-apa, ini digital ya. Kalau ada audio yang kurang memang ya bermasalah biasa dalam sambungan Zoom. Saya ke Bang Deddy, masih di sini? Ya, silakan. Ya, Bang Deddy, kalau kita lihat tadi teman saya, partner saya Aprilia sempat berbincang dengan Nasdem ya. Ada tanggapan yang cukup menarik ketika kita bicara mengenai PAN posisinya sekarang, bahwa berkeringat tapi tidak berkeringat tapi dapat jatah. PDIP sendiri melihat sosok Zulhas dan adanya PAN dalam kabinet, karena kan ini juga jadi sedikit berbeda ya. Ada ya ini yang keluar dari Nasdem seperti itu. Bagaimana Anda melihat statement ini? Ya, kalau statement mereka ya hak mereka ya. Tadi kan seperti disampaikan, memang kan yang namanya penempatan, penggantian dari menteri itu kan memang hak mutlak dari presiden gitu ya. Dan saya kira kalau dari sisi PDI Perjuangan sih tidak ada masalah, karena bangsa ini memang menganut semangat gotong royong. Kami di PDI Perjuangan juga selalu berpikir tentang bagaimana membangun budaya gotong royong dalam praktek peradaban politik kita gitu. Jadi ya bagi kami tidak masalah sih, karena ini kan bukan soal balas jasa saya kira ya, atau bukan soal keringat atau tidak, tapi soal bagaimana kita membangun guyup dalam berbangsa, dalam berpolitik gitu. Karena bagaimanapun kan kita harus akui bahwa PAN itu punya berasal dari lingkungan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu banyak yang bergerak dalam bidang perdagangan di lapis bawah gitu ya. Jadi ini juga bagian dari cara presiden dan kita semua mencoba membangun semangat gotong royong itu. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ya prerogatif seorang presiden, karena ini pilihannya presiden, walaupun tadi anggapan bahwa nggak berkeringat dari awal tapi dapat jatah seperti itu. Kita jeda dulu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di MNC News Now.